ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Halo kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak, hari ini kita bahas tentang pembelajaran tema 9 muatan bahasa Indonesia ya kak ya. Tadi di awal sudah dibacakan salah satu surat yang mungkin kalian sudah familiar ya, yaitu salah satu surat di juz 30, surat Al-Mutaffifin. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 10-13 Allah menerangkan bahwa celaka bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Di situ disebutkan salah satu ciri orang yang tidak beriman atau tidak percaya bahwa akan datangnya hari akhir itu, dia ketika diceritakan kepadanya atau disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, mereka tidak percaya dan mengatakan bahwa itu hanyalah dongeng-dongeng orang yang terdahulu, bukan firman Allah tetapi dongeng. Kenapa dikatakan dongeng? Dan apa itu dongeng? Kita akan bahas semuanya, melanjutkan apa yang dibahas oleh Ustazah Bekti di pekan lalu tentang teks fiksi. Karena dongeng merupakan salah satu cerita fiksi, artinya tidak nyata. Baik kakak-kakak, kita mulai saja. Akan ada sedikit review dulu ya sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini, yaitu bagaimana membuat teks fiksi. Oke, kita mulai ya kak ya. Kita simak materinya. Oke kakak-kakak, kita masuk di bahasa Indonesia tentang karangan fiksi. Kita review kembali sedikit ya tentang karangan fiksi. Fiksi artinya kan tidak nyata ya, atau sesuatu yang menjadi imajinasi atau berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang saja. Jadi makanya tadi dikatakan orang yang tidak percaya hari akhir itu ketika disampaikan ayat-ayat Allah, mereka mengatakan itu dongeng. Mereka tidak percaya, mengatakan itu hanya khayalan. Nah, salah satu contoh teks fiksi yaitu novel, yaitu sebuah karya fiksi yang tertulis dan naratif ya. Ini novel itu umumnya panjang ya, panjang dan tidak bisa diselesaikan dengan sekali duduk membacanya. Kalau baca itu harus mungkin bisa berhari-hari, bahkan kalau waktunya sedikit itu bisa berbulan-bulan. Kemudian yang kedua cerpen. Nah, beda dengan tadi novel. Kalau cerpen itu bisa diselesaikan dengan membaca sekali duduk aja, jadi tidak begitu panjang, mungkin paling panjang ya 2-3 halaman. Oke kakak-kakak, kita ulangi dulu di pembelajaran subtema satunya, yaitu tentang unsur intrinsik cerita. Kemarin sudah disampaikan ya apa itu unsur intrinsik atau unsur yang tersirat di dalam sebuah cerita. Ada beberapa ya. Yang pertama yaitu tokoh atau orang yang berperan dalam cerita tersebut. Kemudian watak atau perwatakan atau karakter dari tokoh-tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga adalah alur ya, bagaimana cerita itu berjalan. Kemudian ada amanah atau amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Kemudian tema yang mengangkat tentang apa, dan kemudian ada latar atau di mana dan kapan waktu cerita itu sedang berlangsung. Yang pertama tokoh. Ya, tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam suatu cerita fiksi atau naratif ya. Jadi siapakah yang berperan ya dalam cerita tersebut? Nah, ada dua jenis, yaitu tokoh utama dan tokoh pendamping. Tokoh utama itu adalah tokoh yang paling banyak dan paling sering diceritakan dalam sebuah karangan. Dia berperan sangat penting dalam cerita tersebut. Sedangkan tokoh pendamping, tokoh yang mendukung tokoh utama. Jadi tokoh yang berperan di sekitar tokoh utama.
Kemudian jenisnya atau wataknya itu ada 3 ya, watak tokoh itu ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis merupakan tokoh baik atau tokoh utamanya. Kemudian sedangkan antagonis adalah tokoh yang berlawanan dengan protagonis. Tidak harus jahat ya, tetapi kalau berlawanan itu pastinya dia antagonis. Dan tritagonis atau tokoh penengah. Kemudian alur ada 3 juga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju artinya ceritanya berlangsung bergerak maju dari berurutan dari pertama hingga akhirnya. Dengan alur mundur ceritanya bergerak mundur ya, dia menceritakan masa lalunya. Sedangkan alur campuran ceritanya bergerak maju dan mundur seperti ceritanya Naruto itu kadang-kadang dia mundur menceritakan masa lalu ketika mereka masih kecil. Kemudian amanah atau pesan itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dari sebuah karya sastra. Ada kalanya amanat berupa pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita. Sedangkan tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam dalam membuat tulisan. Selanjutnya Kak, kita akan melihat latar atau setting ya. Yang pertama adalah latar waktu, kapan kejadian atau cerita itu berlangsung, kemudian latar tempat di mana cerita itu berlangsung, dan latar suasana, bagaimana suasana cerita itu terjadi, misalnya sedih, gembira, atau emosional, amarah, dan lain sebagainya. Suasananya bagaimana. Jadi kalau latar waktu itu bisa siang, bisa tanggal, sedangkan kalau tempat bisa di mana cerita itu berlangsung, di gunung, di halaman, di dalam rumah, itu namanya tempat. Sedangkan kalau latar suasana bisa suasana sedih, gembira, marah, atau tegang, dan lain sebagainya ya. Nah itu tadi ya unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Kemudian kita lompat langsung ke subtema 2. Kita cepat-cepat saja karena kita hanya review yang sudah kalian pelajari kemarin ya, yaitu tentang tuturan atau ungkapan dan tindakan tokoh. Jadi tuturan itu sesuatu yang diucapkan oleh tokoh tersebut. Tokoh dalam teks fiksi dapat berwujud manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Jadi kadang-kadang ada tumbuhan yang diceritakan dan berbicara, kalau fiksi itu gitu ya. Kadang hewan ya, namanya fabel ya. Kalau hewan bisa berbicara itu namanya fabel. Kemudian kita bisa mengidentifikasi teks fiksi dapat dari tuturan dan tindakan tokoh atau berdasarkan pencitraan penulis. Jadi kita bisa tahu wataknya, latarnya dari tuturan atau apa yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut atau bahkan yang dijelaskan oleh penulisnya. Jadi untuk memahami sifat tokoh dapat dilakukan dengan memperhatikan yang pertama tadi ya, tuturan atau perkataan dari pengarang terhadap karakteristik pelakunya, kemudian perilaku tokoh itu sendiri, cara tokoh berbicara, dan cara tokoh lain berbicara tentang dirinya, dan lain sebagainya. Kemudian tuturan dan tindakan tokoh selanjutnya itu berdasarkan tuturan dan tindakan tokoh tersebut kita dapat menilai karakter tersebut apakah dia termasuk protagonis atau antagonis atau tritagonis. Nah, biasanya tokoh protagonis itu tokoh utama dalam cerita yang memimpin jalannya cerita dari awal hingga akhir. Tidak harus tokoh baik ya, kalau yang disebutkan tadi di awal tokoh baik, tapi ini tokoh utama intinya. Dengan tokoh antagonis itu yang berlawanan dengan tokoh utama tersebut. Ya. Tokoh ini umumnya menimbulkan konflik antara dalam cerita tersebut antara protagonis dan antagonis tersebut. Nah, ini yang akan kita dalami pada hari ini, yaitu kemiripan peristiwa pada cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Ada kalanya ketika kita membaca sebuah teks fiksi, ternyata itu mirip-mirip dengan apa yang pernah kita alami. Peristiwa dalam cerita fiksi merupakan hasil karangan penulis ya, tetapi peristiwa tersebut seringkali diambil dari kejadian nyata. Makanya terkadang kita merasa apa yang diceritakan itu mirip dengan pengalaman pribadi kita.
Nah, untuk mengaitkan peristiwa dengan pengalaman pribadi, kita bisa melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, satu, temukan cerita fiksi yang akan dikaitkan dengan pengalaman pribadi. Ya, kita baca dulu tentunya ya. Kemudian yang kedua, identifikasi peristiwa yang dialami oleh tokoh, latar, tempat, dan sifat tokoh dalam cerita. Kemudian kaitkan dengan pengalaman pribadimu, apakah sama latar dan sifatnya. Kemudian rangkailah menjadi sebuah cerita yang baru. Jadi dari cerita yang kita baca, kemudian kita temukan hubungannya dengan pengalaman kita, kemudian kita buat cerita yang baru. Pasti ada ya yang sama, karena cerita fiksi itu sendiri ditulis berdasarkan pandangan dan penilaian pengarang terhadap peristiwa yang terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalannya. Oke, demikian yang bisa Ustadz sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut di tugas di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.